إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita masih diberikan kemudahan di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang Allah tentukan bagi umat manusia. Dan tidak lain dan tidak bukan nikmat yang paling agung tentunya adalah nikmat istiqomah, di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk senantiasa terus dan dihilangkan rasa bosan dan jenuh, dan semoga Allah jauhkan kita dari sifat futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula bahwasanya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa berulang kali, berhari-hari, berpekan-pekan di khutbah-khutbah Jumat senantiasa mewasiatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika nasi sudah menjadi bubur, maka tidak ada yang bisa mengembalikannya lagi ke bentuk semula. Oleh karena itu, demikianlah penyesalan dari para penghuni neraka kelak di akhirat. Mereka menyesal dari sekian banyak penyesalan yang mereka hadapi nanti di akhirat. Dan jangan sampai kita sebagai orang yang masih hidup di dunia ini ikut termasuk dalam orang-orang yang menyesal ketika di dunia dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan justru hanya menabung benih-benih tabungan keburukan yang nanti akan dia petik di akhirat kelak. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering kali menyebutkan bahwasanya penyesalan itu hanyalah datang belakangan, sebagaimana orang-orang terdahulu dari kaum orang-orang yang ingkar dan dibinasakan oleh Allah, yang menjadi pelajaran banyak di dalam Al-Quran. Mereka tidak lain dan tidak bukan tentunya akan menyesal di akhirat kelak. Betapa banyak orang kafir nanti di akhirat akan menyesali apa yang pernah dia lakukan di dunia. Oleh karena itu dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala mengkisahkan ketika orang-orang kafir ketika dimasukkan di dalam neraka, kata mereka, walau tara idh wuqifu 'alan nar, dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada neraka, faqalu ya laitani, maka orang-orang kafir itu berkata, seandainya nuriddu wala nukadziba bi ayati rabbina, seandainya saja kita bisa kembali dan kita tidak mendustakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wa nakunu minal mu'minin,
dan mereka menyesal kenapa dulu dia bukan dari orang-orang yang beriman. Lihatlah bagaimana orang-orang kafir menggunakan kata ya laitani. Ini dalam bahasa Arab adalah bentuk angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Sebagaimana orang yang sudah tua, dia berandai-andai bahwasanya dia kembali muda, maka itu mustahil. Dengan teknologi apapun, sesungguhnya itu tidak akan bisa kembali. Dan juga banyak penyesalan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Semisal di ayat yang lain, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja aku adalah seperti pasir atau tanah ketika mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir. Dijelaskan dalam surat An-Naba, melihat kondisi binatang-binatang yang di dunia mereka saling menanduk, kemudian di akhirat mereka dikisos, dan setelah dikisos maka hewan-hewan tersebut Allah jadikan turab, yaitu tanah atau pasir. Maka orang-orang kafir berangan-angan seandainya itu adalah dia, seandainya binatang dia itu seperti hewan-hewan yang tidak ada pembalasan atau tidak ada hukuman di neraka kelak. Dan juga yang kedua adalah orang-orang kafir ketika mereka menyesal di akhirat, apa yang mereka sesalkan? Di antara penyesalan mereka adalah mereka tentunya menyesal tidak beramal di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idil mujrimun," dan seandainya engkau melihat, yaitu ketika al-mujrimun, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim, yaitu mereka menundukkan kepala mereka nanti di akhirat, ya kepada inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, sambil berkata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lagi-lagi penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang kafir ketika itu sambil berkata ya Rabb kami telah lihat, yaitu segala bentuk bukti-bukti atau bayan yang dijelaskan oleh Rasul dan orang-orang yang telah memperingatkan kami di dunia atas risalah Nabi Muhammad SAW. Wasami'na, dan juga kita dengar, kami lihat, terutama orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Wasami'na, dan kita juga dengar dari orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, dan juga kita yang sampai pada kita hadis-hadis Nabi, ya wasiat para ulama, ya dari hal-hal yang sampai kepada kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang mereka minta, farji'na, balikan kami kembali ke dunia. Supaya apa? Supaya mereka hendak beramal soleh. Maka jangan sampai posisi kita kelak berada sama seperti di ayat ini. Maka jadikan kekuatan kita, kesehatan kita saat ini, waktu luang, nikmat hidayah, dan juga nikmat keimanan yang kadangkala kalau kita berpikir kita adalah orang-orang yang beruntung menjadi orang-orang yang beruntung menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kita terbayang seandainya kita dilahirkan di muka bumi ini bukan dari umat Nabi Muhammad SAW? Tidak ada satu orang pun yang meminta atau bisa meminta ketika dia dilahirkan, saya mau menjadi umat Nabi Adam saja, atau saya ingin menjadi umat Nabi Nuh saja. Yang Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah kurang lebih sekitar 950 tahun, dan di dalam setiap tahunnya kurang lebih bahkan setiap 70 tahunnya hanya satu orang. Itu mengapa bahwasanya sangat berat bagaimana menjadi umat-umat terdahulu. Namun Allah pilih kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman, itu menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang tentunya umat Nabi SAW adalah umat yang terakhir, namun memiliki banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Maka lagi-lagi kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kita tidak pernah minta. Seandainya kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Isa,
atau ditakdirkan sebagai umat Nabi Musa alaihi salam dengan Tauratnya, dengan Injilnya, maka tentunya kita tidak tahu apa kondisi kita saat itu. Ya, maka lagi-lagi kita bersyukur, marilah kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang saleh, yang jangan sampai kita luput akan nikmat kita bahwasannya adalah umat terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang ketiga, di antara penyesalan yang mereka orang-orang kafir atau orang-orang munafik atau orang-orang munafik yang menjadikan penyesalan yang sangat banyak ketika di akhirat kelak adalah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Ta'ala, yauma tuqallibu wujuhahum, yaitu ketika, ingatlah pada hari di mana wajah mereka itu dibalikan finnar. Yaqulun, sambil mereka berkata, ya laitani ata'na Allah wa ata'na Rasul. Seandainya saja ketika Rasulullah SAW, ketika mereka orang-orang kafir hidup di dunia itu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Maka lagi-lagi itulah penyesalan yang dibawakan dalam banyak ayat. Mengapa orang-orang kafir itu ingin kembali dan ingin kembali beramal, kembali mentaati Allah dan Rasulnya. Maka inilah menjadi refleksi bagi diri kita. Seandainya hari-hari demi hari kita tidak lakukan dengan amalan ibadah, naudzubillahi min dzalik, bahwasanya kita bisa menjadi orang-orang yang semisal disebut di ayat tersebut. Maka itu, janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penyesalan yang mereka sesalkan di akhirat kelak adalah menyesal karena keliru dalam beramal. Kalau tadi yang sebelumnya mereka menyesal tidak beramal soleh di dunia, maka yang keempat ini mereka menyesal salah dalam beramal. Lagi-lagi penyesalan ini tidak bisa dikembalikan ketika sudah di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka ketika itu berteriak di dalam neraka sambil mereka berkata, Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkan kami, na'mal salihan, yaitu supaya kami beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti yang kita lakukan dulu, aulam nu'ammirkum, atau yang juga orang-orang tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, man tadzakkara wa ja'akum an-nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka lihatlah dalam surat Fatir tadi bahwasanya mereka menyesal, yaitu telah beramal namun tidak beramal dengan amalan yang benar. Padahal bisa jadi ibadah mereka sudah banyak, bisa jadi ibadah-ibadah kita sudah bertahun-tahun, tapi sayangnya ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas atau tidak berittiba kepada Rasulullah SAW, sehingga waktu yang kita habiskan dalam beramal yang tadinya amalan itu disangka oleh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena amalan tersebut tidak memenuhi kriteria, maka kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka sekian yang dapat saya sampaikan di khutbah yang pertama ini. Semoga kita semua tidak menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat kelak, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dimudahkan di dalam beramal, menjauhi larangan dari apa yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyimpulkan dari pembahasan yang sebelumnya disampaikan di khutbah yang pertama. Yang pertama bahwasanya orang-orang kafir sekali lagi mereka kelak akan menyesal dengan penyesalan yang penuh sesak, bahwasanya mereka berharap dikembalikan ke dunia tidak lain dan tidak bukan mereka ingin beramal. Mereka ingin mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan mereka juga ingin beramal dengan amalan yang benar. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang masih berada di dunia, yang masih bisa memperbaiki, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dari golongan orang-orang yang zalim dan dari golongan orang-orang yang berbuat dosa namun enggan untuk bertobat, apalagi dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita agar kita tidak dimasukkan menjadi orang-orang yang munafik dan kufur kepadanya. Dan yang kedua, bahwasanya di akhirat kelak tentunya waktu yang kita rasakan akan jauh lebih lama. Waktu yang kita rasakan di akhirat perbandingannya sampai-sampai tidak bisa dibandingkan dengan durasi yang ada di dunia ini. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang nanti kita di akhirat itu akan hidup dengan waktu yang sangat lama. Dan bayangkan di waktu yang sangat lama tersebut, jika seorang masuk ke dalam neraka, tentunya itu bukan perkara yang mudah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba, maka mereka ditinggal dalam neraka ahqaba. Ahqab kata para ulama adalah 1 sampai 70 tahun. Dan bahkan di Al-Qur'an disebutkan dengan lafaz ahqaban, yaitu jamak, yaitu lebih lama lagi atau berhukub-hukub. Dan satu hari di dunia itu tidak beda dengan satu hari yang ada di akhirat. Maka bayangkan ketika orang disiksa atau orang-orang kafir disiksa di neraka itu sejumlah hukub atau 70 tahun lebih, maka tidak terbayangkan bagaimana siksa yang pedih yang dialami oleh orang-orang kafir tersebut. Dan terakhir, mari kita gunakan waktu-waktu yang kita miliki, yang Allah berikan, yang kita tidak tahu sampai kapan umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan berinfaklah, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada engkau sebelum datang al-maut. Maka demikian yang semoga bisa kita ambil faidah dari khutbah yang singkat ini. Dan marilah kita tundukkan sejenak kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan yang mulia ini, dan lagi-lagi di kesempatan yang agung ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyesalan yang sebagaimana orang-orang kafir kelak akan menyesal di hari akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
Ya makasih. Enggak minum dingin.